Bank Dunia menyampaikan bahwa selama 2018 sampai 2024, jadi kurang lebih 6 tahun terakhir, terjadi penurunan upah real bagi pekerja buruh ya. Nah, penurunan upah inilah menjadi salah satu sebab utama, bukan salah satu sebab utama disebutkan penurunan daya beli masyarakat itu. Itu menariknya selama 2018-2024 ini banyak sektor yang justru lebih banyak menambah pekerja dengan keahlian rendah. Tahun 2025 ini 5,2, sedangkan Bank Indonesia saya ambil titik tengahnya 5,1. Tahun depan yang orange ini yang mungkin paling menarik ya, Bank Dunia masih menganggap kita 5, pemerintah 5,4, Bank Indonesia 5,3. Yang jelas kita diingatkan oleh Bank Dunia nih, kita ini hanya bisa tumbuh 5. Pertama, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih pesimis dibandingkan pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian Bank Dunia menyoroti soal kondisi ketenagakerjaan Indonesia dan merekomendasikan perbaikan segera. Di dokumennya begitu. Bisa saja kita tidak mendapati angka 5 ya, kita bisa mendapati angka yang jauh di bawah itu jika ada gejolak-gejolak yang bisa jadi justru dipicu oleh soal keuangan dulu. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment dari kanal Awali Rizki kali ini akan mengemukakan analisis umum atau assessment terkait dengan proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar bahan paparan ini diperoleh dari dokumen laporan dari Bank Dunia untuk menggambarkan perekonomian Indonesia ya. Namanya Indonesia Economics Prospects. Nah, IEP itu oleh Bank Dunia, dokumen semacam itu dikeluarkan setiap 6 bulan ya, jadi setahun 2 kali, bulan Juni dan bulan Desember. Nah, ini adalah yang bulan Desember, rilisnya di awal Desember. Nah, di dalam IEP itu Bank Dunia menggarisbawahi beberapa indikator ekonomi yang bersifat makro tentang ekonomi Indonesia, lalu memilih juga beberapa topik yang dianggap dia paling relevan dan mungkin sangat menentukan selama tahun-tahun berjalan yang disoroti, terutama di 6 bulan terakhirnya dan juga prospeknya ke 1 atau 2 tahun ke depan. Paparannya itu kurang lebih sekitar 61 halaman, ada ringkasannya juga 4-5 halaman. Ada juga bahan paparan, lalu ada juga suara ya dari siaran pers dari tim Bank Dunia untuk Indonesia. Nah, saya langsung masuk ke poin di dalam paparan itu maupun di dalam dokumen itu terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia. Nah, di sana ada tabel di bagian depan paparan itu terkait dengan PDB ya, dan pertumbuhan ekonomi artinya PDB, karena pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan produk domestik bruto menurut harga konsan dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. PDB itu sendiri adalah nilai tambah, jadi produksi seluruh barang dan jasa, cuma yang dihitung hanya nilai tambah atau produksi barang akhirnya saja dari barang atau jasa tersebut. Nah, itu dijumlahkan selama setahun di seluruh wilayah Indonesia. Datanya sih bersumber dari BPS, jadi sekalipun Bank Dunia kalau untuk perhitungan PDB dan berarti juga perhitungan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu membandingkan tadi ya antar PDB di kurun waktunya, itu dari data BPS, cuma sudut pandangnya itu kadang yang digarisbawahi oleh Bank Dunia ya dia melakukan assessment. Nah, kali ini yang akan saya kedepankan adalah proyeksi, artinya dia Bank Dunia timnya yang untuk Indonesia itu melakukan perakiraan atas dasar yang telah terjadi maupun dugaan-dugaan faktor-faktor di depan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, salah satu tabel di awalnya tuh ini indikator makroekonomi terpilih. Cuma tuh saya potong. Sebetulnya bagian bawahnya ada tentang inflasi, ada tentang current account, transaksi berjalan, dan seterusnya. Saya karena ingin menyoroti soal pertumbuhan ekonomi, tabelnya saya screenshot, saya potong ini. Nah, kalau kita lihat kan, PDB real, itu berarti pertumbuhan ekonomi kalau di BPS atau kita biasa menyebutnya pertumbuhan ekonomi. Di sini disebut lebih teknis ya, pertumbuhan PDB real. Nah, itu kalau kita lihat kan 2022 sampai dengan 2024
itu aktual, artinya sudah kan, sudah terjadi. Sedangkan 2025, 26 dan 27 itu proyeksi. Cuma untuk 2025 kan sudah berjalan 9 bulan yang data ya, tinggal triwulan 4, tinggal 3 bulan terakhir, sehingga biasanya mendekati dengan fakta. Nah, kalau dilihat di 2025 ini Bank Dunia itu memproyeksikan 5,0 ya, 5,0. Perlu kita ketahui sekarang ini 5,01 ya untuk selama 9 bulan. Jadi 5,0 adalah sebuah proyeksi yang realistis, meskipun pemerintah dalam hal ini Menteri Purbaya masih, mohon maaf ya, sesumbar kita akan 5,2 padahal kurang 3 bulan lagi. Nah, sedangkan 2026 itu Bank Dunia menganggap pertumbuhannya masih sama dengan tahun ini, hanya 5,0. Baru nanti pada tahun 2027, 2 tahun yang akan datang baru naik 5,2. Secara komponen, kita sudah pernah asesmen di sini berkali-kali bahwa PDB real ini bisa dilihat dari sisi lapangan usaha, 17 lapangan usaha, bisa juga dilihat dari sisi komponen ya, komponen permintaannya, yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian konsumsi lembaga non-pemerintah membantu rumah tangga, lalu konsumsi pemerintah, lalu juga ada investasi, pembentukan modal tetap bruto, lalu ada ekspor impor ya. Nah, kalau kita lihat, ini komponen dari konsumsi swasta, kita langsung ke angka 2025 saja ya. Itu konsumsi swasta ini adalah konsumsi rumah tangga ya, tapi sebetulnya datanya digabung dengan konsumsi lembaga non-pemerintah yang melayani masyarakat. Tapi biasanya itu porsinya kecil, jadi ini angkanya mirip dengan angka konsumsi rumah tangga saja. 4,9 ya, 2026 juga masih 4,9, 2027 masih 4,9. Investasi 6,1, 6,2, 6,3 dan seterusnya. Jadi ini rinciannya ya. Nanti kita di slide-slide berikut akan membandingkan proyeksi ini dengan proyeksi Bank Indonesia, juga dengan proyeksi pemerintah. Ya, pemerintah, di mana kita tahu proyeksi pemerintah, yaitu di buku nota keuangan dan APBN kan. Ada nota keuangan APBN 2025 dan ada yang 2026. Meskipun yang 2026 hingga saat kita asesmen ini yang dirilis baru R-nya ya, tapi karena khusus untuk makroekonominya tidak berubah, jadi keputusan R menjadi A untuk angka pertumbuhan ekonomi tetap, maka kita bisa pakai data dari nota keuangan yang RAPBN. Lalu kita coba lihat di bahan lain, jadi saya ulangi, bahannya Bank Dunia itu ada dokumen sekitar 61 halaman, ada paparan kurang lebih berapa ya, 14 slide, lalu ada juga ringkasan 5 halaman. Tiga-tiganya sama, tapi kadang gambar-gambar grafiknya bisa diambil dari masing-masing. Nah, ini dari pertumbuhan ekonomi yang tadi di tabel 1 tadi, ada juga olahan lain yang memakai komponen kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya. Kalau tadi pertumbuhannya masing-masing terhadap dirinya sendiri. Jadi tadi kan pertumbuhan konsumsi swasta 4,9%, pertumbuhan ekonomi 5,0%. Kalau ini adalah di dalam pertumbuhan ekonomi 5% itu masing-masing komponen menyumbang berapa persen poin. Jadi gitu ya, kurang lebih begitu persen poin ya. Nah, itu makanya garis hitam menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya di sini tidak disebut, tidak disajikan proyeksinya, tapi hanya sampai 2025 saja proyeksinya, karena 2025 baru sampai 9 bulan ya. Nah, tapi kita melihat apa yang digarisbawahi oleh Bank Dunia dalam dokumennya ini tentang fenomena komponen permintaan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau dilihat ini kan ada investasi, ada konsumsi swasta, ada konsumsi pemerintah, ada ekspor. Tapi ekspor di sini net ekspor ya, ekspor dikurangi impor. Di tabel atas tadi ada ekspor, ada impor, ini dikurangi. Saya ulangi ya, ini menggambarkan kontribusi. Jadi dalam 5 itu konsumsi menyumbang berapa? Misalnya 2,4 atau 2,5%. Lalu ekspor menyumbang berapa? Misalnya 0,9%, seperti itu. Nah, dari gambar ini saya tidak ingin menyebut, tidak terlalu mendetailkan angkanya. Yang disoroti oleh Bank Dunia adalah kontribusi per konsumsi swasta di dalam pertumbuhan ekonomi itu di 2025 ini menurun. Dan sebenarnya juga 26 dan 27 karena tadi lajunya turun. Sebabnya adalah lajunya kan 4,9, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi yang 5,0 dalam proyeksi Bank Dunia. Bahkan ketika diproyeksi 5,2 pun di tahun 2027 yang akan datang,
laju konsumsi tetap 4,9 menurut perkiraan Bank Dunia. Tentu belum tentu benar ya, kita kan ini perlu tahu saja. Jangan sampai kita kalau Bank Dunia ngomong enak, kita kutip. Kalau Bank Dunia ngomong kurang enak, kita pura-pura nggak tahu atau nyalahin. Ini saya kira pemerintah juga harus fair lah. Nanti pada saat dipuji-puji Bank Dunia IMF, diulang-ulangi. Tapi ketika dikritik, apa itu IMF, apa itu Bank Dunia, kan repot kita. Yang fair saja belum tentu benar mereka, tapi kita juga perlu lihat. Yang digarisbawahi adalah konsumsi rumah tangga atau konsumsi satu itu porsinya menurun, bukan turun ya, dia meningkat laju. Jadi konsumsi tahun 25 itu dibandingkan 24 itu lebih besar, tumbuh 4,9% secara harga konstan. Tetapi karena dia di bawah pertumbuhan ekonomi, berarti kan komponen lain tumbuh ada yang lebih cepat dari dia. Itu satu. Yang kedua, secara porsi terhadap PDB. Porsi itu kalau PDB harga nominal. Konsumsi itu tetap yang paling besar, tapi mengalami sedikit penurunan. Nah, ini di dalam dokumen agak diulas ya, apa sebabnya itu. Nah, salah satu yang disebut-sebut adalah terkait dengan daya beli masyarakat yang cenderung menurun ya, sekurang-kurangnya mengalami stagnasi di tahun 2025 dan masih punya tantangan itu di 26 dan 27, 24, 25 mengalami stagnasi daya beli lah atau penurunan bahkan disebut. Nah, tetapi di offset ya, artinya kebetulan terkompensasi oleh ekspor yang di tahun 2024-25 ini cukup pesat kemajuannya, meskipun lebih rendah dari 22 ya, tetapi tetap porsi ekspor dalam menyumbang ke pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Jadi kan penurunan sedikit dari konsumsi di offset diganti oleh ekspor. Nah, sementara investasi relatif stabil gitu. Kurang lebih begitu gambar ini. Nah, di sini ada slide berikut yang saya capture dari sana untuk nggambarin ekspor. Betul kan, itu 25 memang mengalami peningkatan, tetapi itu ada ekspor, ada impor. Jadi kalau net ya dikurangi. Nah, 2025 ini sebetulnya laju kenaikan ekspor juga ya tidak seperti di 2021, 2022 ya. 21, 22 itu tinggi sekali. 24 pun sebetulnya juga tinggi kenaikannya. Kalau dari sisi perubahannya lebih tinggi, meskipun dari sisi angka lebih tinggi laju di tahun 2025. Hanya saja impor di 2025 itu turun, sehingga net ekspornya menjadi lebih besar. Untuk sekedar imajinasi, jadi kalau ekspor itu kan berarti barangnya diproduksi di dalam negeri, dijual keluar, nah kan masuk PDB dia. Masuk produk domestik bruto, masuk ke pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau impor itu kan dikonsumsi di sini, tapi barangnya kan dari luar negeri, tidak masuk PDB yang barang produksi luar negeri. Tapi di sini pula ada beberapa trik ya, harus agak diskusi publik sebenarnya, karena sebagian impor barang modal itu diperlakukan sebagai PDB karena dianggap meningkatkan kapasitas produksi. Nanti di asesmen lain kita akan bicara itu. Kita ikuti dulu Bank Dunia yang memperlihatkan fenomena ini. Tadi kembali ke konsumsi yang relatif menurun itu dijelaskan salah satu sebabnya adalah upah real. Nah, ini menarik ya. Upah real menurut amatan Bank Dunia berdasarkan data BPS juga. Tadi pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS, yang ini juga berdasarkan data BPS. Bank Dunia menyampaikan bahwa selama 2018 sampai 2024, jadi kurang lebih 6 tahun terakhir, 25 tidak ada belum ya, ini tidak diolah, itu terjadi penurunan upah real bagi pekerja buruh ya, workers lah. Ini kita tidak jelas. Kalau menurut ini sebetulnya kita kurang jelas, saya juga baca kurang jelas apakah ini seluruh pekerja ataukah hanya mereka yang berstatus buruh atau pekerja saja. Tapi anggap aja ini mewakili keseluruhan karena disebutnya pekerja ya. Itu mengalami penurunan secara real. Apa itu upah real? Upah real adalah upah nominal tapi dikaitkan dengan tingkat inflasi. Temuan Bank Dunia terjadi penurunan 1,1% per tahun. Nah, penurunan upah inilah yang menjadi salah satu sebab utama, bukan salah satu sebab utama disebutkan penurunan daya beli masyarakat itu. Makanya saya lalu menafsirkan ini pengertian pekerja ini keseluruhan, bukan hanya buruh dan pekerja biasa, tapi seluruh pekerja. Nah,
Bank Dunia yang menarik, kalau dari sisi itu sebenarnya banyak sudah di Indonesia juga sering didiskusikan bahwa secara real sebetulnya upah buruh itu turun. Meskipun UMP naik 6,5%, tapi kan pekerja keseluruhan kan banyak pekerjaan informalnya. Di mix kan ada pekerja sendiri, ada pekerja bebas, ada bukan hanya buruh. UMR itu UMP ya. UMP itu kan hanya untuk buruh tetap kan, pekerja buruh tetap dan pekerja pegawai perusahaan ataupun kalau ASN sudah jelas di atas UMR ya, itu yang tetap ya, tidak cukup untuk mewakili upah buruh, upah pekerja, tapi seluruh penghasilan termasuk petani. Nah kalau dari sisi itu meskipun inflasi kita rendah ya 2,5-3%, 2,5 lah rata-rata di banyak tahun, tetapi ternyata upah naiknya tidak segitu naiknya upah ya, meskipun UMR-nya naik kemarin 6,5, ini masih ribut mau berapa. Yang jelas olahan Bank Dunia menyebut 1,1% rata-rata penurunan tiap tahun. Nah temuan menarik lainnya, bukan temuan ya, dia ngolah lalu kita disampaikan. Bank Dunia memilah. Ada yang disebut dengan high skill workers, 3 kelompok dia jadikan. Pekerja dengan skill tinggi, lalu middle skill workers, itu yang menengah, lalu ada low skill workers. Bisakah kita membayangkan ya, meskipun kalau dibaca dokumennya nanti kita bisa lebih jelas. Nah menariknya, untuk yang mengalami penurunan paling drastis itu adalah justru pekerja dengan keahlian tinggi ya. Jadi pekerja keahlian tinggi itu turun 2,3% per tahun. Saya ini kurang jelas ini 2018-2020 rata-rata atau hanya 2020. Tapi sepertinya setelah saya baca-baca ini annually berarti rata-rata per tahunnya turun. Nah sementara yang middle, yang menengah, terampilan menengah itu 1,1%. Nah yang low skill, pekerja paling bawah keahliannya, itu justru sedikit meningkat. Ya, jadi secara nominal upahnya pasti paling rendah, yang high skill pasti paling tinggi. Tetapi secara perubahan dalam konteks upah real, bukan upah nominal saja, itu yang bawah masih sedikit meningkat per tahunnya. Nah, sementara yang skill tinggi dengan skill menengah itu turun. Bank Dunia juga menggambarkan untuk contoh sektoralnya. Kan ada 17 lapangan usaha diberi contoh, itu sekitar 9. Ada pertanian, ada pertambangan, ada industri, ada konstruksi, ada perdagangan, dan seterusnya lah. Apa yang diperlihatkan di sini adalah perubahan. Jadi kebanyakan sektor itu perubahannya berapa? Jadi maksudnya dia nambahi pekerja skill tinggi kah, skill menengah atau skill rendah? Tentu agregat, jadi tidak setiap perusahaan. Nah ditemukanlah beberapa fakta yang menarik di mana salah satunya adalah yang cenderung meningkat itu yang low skill ya di banyak sektor. Tentu ini kita bisa rinci ya, silahkan baca dokumennya. Saya bicara umum saja. Sementara share ini artinya kalau dia jumlahnya pegawainya 100 menjadi 120, jadi persentasinya terhadap total lalu dikelompokkan di dalam perusahaan tersebut, 3 kelompok itu. Nah dalam konteks ini yang dianalisis adalah seluruh perekonomian. Itu menariknya selama 2018-2024 ini banyak sektor yang justru lebih banyak menambah pekerja dengan keahlian rendah, meskipun beberapa mengalami peningkatan pada yang berkeahlian tinggi ya. Yang menariknya ya memang seperti public administration itu cenderungnya skillnya tinggi ya, ditambahinya layanan publik lah. Administrasi ini kelihatannya penggolongannya digabung ya, ada jasa keuangan, jasa informasi komunikasi, cenderung memang menambah skill labor. Tapi di banyak, bahkan di mining, di tambang, itu yang bertambah banyak adalah yang low skill. Ya masuk akal ya, mungkin kan untuk tambangnya ketika terjadi perluasan atau penambahan atau peningkatan skala pun bisa jadi tenaga ahlinya itu diperlukan, presentasinya bisa menurun karena nambahnya sedikit, yang kasar lebih banyak nambahnya. Banyak nih cerita di balik ini mestinya. Tetapi kita lihat dulu ini berhubungan yang gambar kiri dengan gambar kanan ini. Ya karena itulah maka kejadian yang pertama ini juga tercipta, jadi terkait juga dengan share-nya itu. Bisa jadi orang dengan keterampilan tinggi itu secara kebiasaan dibandingkan sebelum-sebelumnya lebih sulit cari pekerjaan sekarang ini. Ini juga terkonfirmasi dari data tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan misalnya. Perguruan tinggi itu relatif mengalami peningkatan ya, meskipun kecil tetapi meningkat.
kembali ke fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi, kita kembali ke pertumbuhan ekonomi. Cuma inilah yang mendasari menurut Bank Dunia itu sebab terjadinya stagnasi di dalam pertumbuhan konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Asalnya adalah ini, penghasilan pekerja yang relatif tidak meningkat, bahkan khusus secara real menurun. Slide berikut ini saya tampilkan yang versi APBN. Nanti untuk dibandingkan dengan tadi yang versi slide pertama tadi di Bank Dunia. Nah, APBN sayangnya tadi saya ulangi lagi, belum ada nota keuangan dan APBN, yang ada adalah nota keuangan dan R, rancangan. Hanya saja khusus pertumbuhan ekonomi diumumkan tetap sama di RAPBN 5,4 ditetapkan oleh APBN 5,4. Saya anggap rinciannya juga tidak berubah gitu. Nanti kita tunggu sih. Maka menarik, yang ditargetkan oleh APBN atau diasumsikan di tahun 2026 ini 5,4 ya. 2025 yang berjalan ini 5,2. Naikin lagi 5,4. Ingat, tadi Bank Dunia hanya mengingatnya hanya 5,0 ya, jauh banget loh. Wah, itu kan cuma selisih 0,4. Setiap 0,1% poin dalam PDB setahun itu luar biasa ya. Kira-kira kurang lebih 24.000 triliun. PDB nominal, kalau dia PDB konstannya ya separohnya lah hampir itu, maka itu menyangkut ratusan triliun. Setiap 0,1 itu bisa, kalau dari PDB nominalnya bisa mencapai seratusan triliun hampir. Jadi kalau 0,4 kan berarti besar. Kita bisa juga ngelihat misalnya diasumsikan oleh APBN ini 5,2 konsumsi. Tadi kan enggak kan? Tadi hanya 4,9. Nah, sementara dari data konsumsi rumah tangga itu rata-rata dari 22, 23, 24, 25, berjalan 25 tentu datanya baru sampai 9 bulan. Itu rata-ratanya 4,9. Jadi Bank Dunia tadi sesuai dengan rata-rata terakhir ini, meskipun sedikit menurun, tapi ya ratanya seperti itu. Nah, tiba-tiba APBN menargetkan tumbuhnya luar biasa ya 5,2. Begitu juga dengan PMTB. Nah, investasi ini pemerintah sebetulnya relatif hanya menaruh angka 5,2 di 2026. Bank Dunia tadi malah lebih optimis dari pemerintah untuk investasi. Karena dianggap mungkin Indonesia akan bisa meningkatkan investasi. Bisa jadi Bank Dunia memperhitungkan rencana-rencana, narasi, ada Danantara, ada mungkin dia punya info tentang laju investasi dan yang sudah di MOU disepakati tapi belum direalisasi. Jadi hitungannya lebih optimis untuk investasi dia. APBN naruhnya 5,2. Nah, tetapi harus kita ingat juga rata-rata selama 4 tahun terakhir itu hanya 4,43. 5,2 itu sudah termasuk tinggi. Tadi Bank Dunia malah lebih ya. Bank Dunia itu menaruh investasi di tahun 2026 itu 6,2. Jadi luar biasa ini ya sebetulnya Bank Dunia. Saya nanti akan coba pelajari lebih rinci ya, lebih detail data-datanya mengapa Bank Dunia sampai optimis kita investasinya akan pesat seperti itu. Nah, lalu yang berikut lagi, yang penting bagaimana APBN itu direalisasi. Selama ini realisasi APBN atau APBN perubahan atau Perpres sebagai APBN perubahan itu dibandingkan realisasi cenderung sedikit lebih rendah. Ya, gambar orange menunjukkan realisasi, yang biru dinyatakan oleh APBN. Ini 2025, 5,2. Ini saya taruh 4,9. Bisalah kita naikin 5,0 ya sesuai Bank Dunia tadi. Tetap selisih kan. Kecuali 2022 itu menarik ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan APBN. Tapi selain itu selalu lebih rendah. Jadi ini catatan kita dari sisi ini ya, taruh 5,4 itu ya berat sebenarnya. 5,2 yang sedang berjalan ini juga hanya 5,0 atau maksimal 5,05 atau 5,1 kalau dibulatkan. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Bank Indonesia juga punya proyeksi di buku pertemuan tahunan Bank Indonesia. Jadi laporan tahunan itu biasanya keluarnya April. Kalau laporan pertemuan tahunan itu keluarnya November atau Desember. Kalau yang ini tadi kebetulan cepat ya, di awal Desember sudah keluar ini. Jadi buku pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025. Kalau saya tidak salah ingat tanggal 8 Desember kemarin pertemuannya. Menurut saya sudah kritik berulang kali di sini. Ini mau proyeksi apa mau cari aman? Jadi dia misal 2025 ini masih menaruh 4,7 sampai 5,5. 2026 4,9 sampai 5,7 dan seterusnya. Itu tidak lazim ya. Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tidak lazim dengan range sebesar itu. Lihat tadi, Bank Dunia kan naruh angka 1 aja, nggak pakai
Jadi sebut 5,0, 5,1 ya dengan segala konsekuensinya. Karena kan maksudnya membuat proyeksi itu agar menjadi perhatian. Nanti kalau 6 bulan dia bisa merevisi lagi. Ini Bank Indonesia naruhnya kok ring bisa sampai 8% poin itu ya, 0,8% poin itu nggak lazim ya. Dan ini tradisi ini baru beberapa tahun terakhir. Sebelumnya enggak, sebelumnya juga Bank Indonesia kalaupun buat ring 2, pernah 4. Makin kesini makin ring jauh. Sejujurnya saya sebagai ekonom kalau menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan 4,7 sampai 5,5 itu diketawakan ya, sama dengan saya nggak punya perkiraan. Nah, itu mah terlalu ya nggak teknokratis lah. Nah, mungkin ada alasannya. Alasannya menurut saya sih nggak enak Bank Indonesia. Kalau misalnya pemerintah sudah naruh 5,2, masa dia naruh 4,9? Kelihatan nggak sarah kan? Kalau ditaruh 4,7 sampai 5,5 kan hampir sama. Pemerintah kan bilang 5,2 APBN ya. Nah, maka dari pengalaman saya menganalisis yang sudah terjadi, kecenderungan yang dimaksud Bank Indonesia itu titik tengahnya. Itulah sebetulnya perakiraan dia. Meskipun tidak selalu tepat, tapi dekat dari itu. Jarang ke batas atas dan jarang ke batas bawah. Maka kalau dia sebut 2025 4,7 sampai dengan 5,5, maka tambahkan bagi 2. Berarti Bank Indonesia memproyeksikan 2025 berjalan ini 5,1. Nah, tahun depan 5,3. Masih di bawah pemerintah sedikit semua kan? Dan seterusnya 5,4. Ya, gitu caranya. Nah, lalu kita juga bisa melihat item-itemnya kan. Konsumsi swasta bagaimana, konsumsi pemerintah bagaimana, investasi bagaimana, ekspor bagaimana, dan seterusnya. Semacam ini. Nah, yang menariknya meskipun ketika kita bicara angka pertumbuhan ekonominya dia tidak jauh-jauh beda ya, tapi ketika kita masuk komponennya antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Bank Dunia itu beda banget. Jadi mungkin sudut pandang terhadap masalah itu pertimbangan-pertimbangannya jadi beda. Nah, menarik sebetulnya kalau kita melakukan assessment lebih rinci tentang itu. Meskipun angkanya sama, tidak jauh. Misalnya pemerintah 2026 yang akan datang itu 5,4. Nah, Bank Indonesia kalau ditambahkan bagi 2, 5,3. Tapi rinciannya beda. Yang sudah mau habis ini 2025, ini kan berarti kan nggak jauh-jauh lah, udah 9 bulan kok. Itu Bank Dunia tadi masih 5,0, BI masih 5,1, pemerintah sebetulnya di APBN 5,2, tapi sudah narasinya sudah 5,1. Nah, kalau kita ambil APBN-nya 5,2, dilihat rinciannya, ya ini yang menarik, rinciannya beda. Nah, tadi Bank Dunia menurut saya salah satu kelebihannya ketika kita baca laporannya, dia menjelaskan bahwa terjadi penurunan di sini di offset artinya digantikan oleh kenaikan ekspor dan seterusnya lah. Jadi kita harus hati-hati ya dalam analisis pertumbuhan ekonomi ini. Angka agregat itu satu hal. Rincian itu penting. Rincian itu penting lainnya apa? Penting lainnya dalam rangka sustainability ke depan. Jadi kestabilannya. Misal kalau porsi ekspornya ini yang ternyata makin gede dalam konteks memberi kontribusi, itu belum tentu sustain melihat geopolitik, melihat perkembangan harga komoditas, melihat tarif. Apalagi kalau dirinci lagi ekspor itu segitu nilai yang paling banyak mengkontribusi itu adalah komoditas, batu bara, nikel, sawit, besi baja. Nah, itu kan jadi tidak sustain kalau terjadi perubahan harga komoditas yang misalnya dropnya jauh. Meskipun juga berpeluang kalau dia tinggi dia bisa memicu produksi ekspor. Ditambah lagi jangan lupa geopolitik. Begitu juga dengan tarif, belum selesai kan? Karena ada informasi sementara bahwa katanya kesepakatan Amerika dengan Indonesia mengalami perubahan. Cina yang paling besar hubungan dagangnya dengan kita juga kondisi ekonominya tidak sebaik biasanya. Sehingga ekspor dan impor kita ke sana sebenarnya menurun. Ya, meskipun bareng turunnya antara ekspor dengan impor. Kita coba mulai bandingkan ketiga-tiganya itu. Nah, misalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi dari slide-slide di atas tadi kita olah secara sederhana dengan cara membandingkan Bank Dunia, APBN, dan Bank Indonesia dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dilihat Bank Dunia itu 5%, 5%, 5,2. Nah, kalau APBN tahun 2025 ini 5,2, sedangkan Bank Indonesia saya ambil titik tengahnya 5,1. Nah, tahun depan yang orange ini yang mungkin paling menarik ya. Bank Dunia masih menganggap kita 5, pemerintah 5,4, Bank Indonesia 5,3. Nah, 2020 yang sudah berjalan ini, itu saya salah ketik. Pertumbuhan kumulatif 3 triwulan ini bukan 5,1 ya, tapi 5,01.
Jadi untuk menjadi 5,1 berat. Berat tapi mungkin. Kalau 5,2 nyaris tidak mungkin sebenarnya. Jadi kalau dia 5,05 gitu berarti kan Bank Dunia yang lebih presisi kan. Itu ya ini contoh saja. Yang jelas kita diingatkan oleh Bank Dunia nih, kita ini hanya bisa tumbuh 5 gitu. Kalau mau mencapai target APBN itu effortnya harus luar biasa ya, 0,4% poin itu bukan main-main. Apalagi kalau para netizen saya ini suka dengerin Pak Purbaya kan. Wah gede banget kan anunya target beliau kan. Sekarang yang baru tinggal beberapa bulannya dibilang 5,2 tahun depan kita akan menuju 6. 5,6 sampai 6, bayangin. Jauh di atas APBN kan. Dan nanti pada saatnya kita di tahun 2027 mungkin bisa 6%. Nah bagaimana dengan konsumsi? Ya ini konsumsi Bank Dunia stagnan nih. 4,9, 4,3 tahun berturut-turut ya. Sementara APBN tidak menyebut rincian untuk yang 2027. Tapi kalau dilihat itu APBN pun tahun yang berjalan ini 5, yang tahun depan 5,2. Berarti konsumsi mau ditingkatkan. Bank Indonesia yang menarik menurut saya, tahun depan Bank Indonesia itu meyakini bahwa konsumsi lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah dan Bank Dunia. Bagaimana dengan PMTB, investasi ya kalau disebutnya. Tapi kalau di dalam bahasa BPS, pembentukan modal tetap bruto. Bank Dunia ini yang menarik menurut saya. Sekalipun dia naruh pertumbuhan ekonomi lebih rendah proyeksinya, tapi dia konsumsi jauh lebih rendah, sehingga dia melihat yang akan meningkat di Indonesia itu investasi. Nah, jadi belum tentu juga Bank Dunia benar ya. Jadi yang penting kita tahu cara menghitungnya. Bank Dunia masih yakin nih sepanjang 2025 ini 6,1, yang orange 6,2, yang tahun depannya lagi 6,3. Sementara kumulatif berjalan ini 4,72% ya. Atau kita tidak tahu juga kalau Bank Dunia ini pengertian investasinya beda, tapi enggak lah. Kalau sejauh yang kita lihat cara menyajikannya sama dengan BPS menyajikan. Kecuali konsumsi swasta itu yang BPS membelah dua menjadi konsumsi rumah tangga dengan konsumsi lembaga non-pemerintah yang melayani rumah tangga LPN, RT itu bisa digabung kalau di Bank Dunia. Nah, bagaimana dengan APBN? APBN sendiri tidak optimis banget ya, 5,5 untuk 2025, kemudian 2006 5,2. Malah Bank Indonesia lebih optimis. Tapi bagaimanapun, wah ini berarti pertumbuhan ekonomi 5% dari Bank Dunia ini juga kurang meyakinkan. Apalagi yang 5,4 dari APBN. Karena PMTB-nya tuh segini. Kalau mau pertumbuhan misal nih kalau kita ekstrim mau 8%, itu PMTB-nya mesti 10%. Kalau mau pertumbuhan ekonomi 6, itu PMTB-nya mesti sekitar 6 juga, minimal itu. Jadi minimal sama. Tapi umumnya dibutuhkan investasi yang lebih tinggi mengingat kondisi sebelumnya. Jadi kalau mau 5,4 mungkin APBN-nya nggak 5,5, PMTB-nya bisa jadi harus 6%. Nah ini 5,5. Itu kalau perakiraan atau targetnya terpenuhi dan seterusnya ya. Lalu bagaimana dengan ekspor? Nah ekspor ini lebih unpredictable lagi kalau menurut saya. Lebih tidak bisa diduga lagi. Nah Bank Dunia nampaknya masih optimis dengan kemampuan kita dalam ekspor. Ini ekspor ya. Bukan net ekspor ya, impornya tidak diperhitungkan. Nah APBN sendiri hanya naruh 5,4 di 2025, 2026 nanti. Berdasarkan APBN 2025 ya. Lalu APBN 2026 itu 6,7. Yang orange dengan orange kita bandingkan. Nah, APBN paling optimis, Bank Dunia di bawah itu, sementara Bank Indonesia di bawah Bank Dunia lagi. Nah ini kan menariknya. Bank Indonesia sendiri melihat ekspor seperti itu. Yang di 2025 berjalan ini justru di luar dugaan, sudah 9,13 ya, selama 9 bulan. Jadi ada kemungkinan di kisaran 8 atau lebih. Berarti kan melampaui Bank Dunia, melampaui APBN hanya sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia tentang 2025. Nah, hanya ekspor ini kan kontribusinya di total pertumbuhan ekonomi kan kurang dari 1 ya, meskipun antara 0,8, 0,9, tergantung totalnya di setiap waktu. Beda dengan konsumsi. Tapi Bank Dunia mengatakan memang ini porsi ekspor makin besar. Kelihatannya Bank Indonesia juga pelan-pelan mengakui pemerintah yang masih mendua ya dalam dokumen-dokumennya, masih belum kelihatan. Mestinya konsumsi pemerintah ini lebih predictable ya, tetapi ternyata enggak juga. Karena kan soal realisasi, bukan APBN-nya. APBN-nya di sini target.
Jadi di tahun 2025 yang berjalan ini, Bank Dunia menganggap konsumsi pemerintah nggak bisa tinggi, 0,1 aja persen. Pertumbuhannya ini angka pertumbuhan, maaf tadi yang di depan juga pertumbuhan. Sementara APBN menargetkan tumbuhnya 5% di tahun 2025 yang berjalan ini. Bank Indonesia juga 2,4. Ya ini sebetulnya bisa dimaklumi karena APBN itu dibuatnya tahun lalu, Bank Indonesia kan sudah dekat waktunya, Bank Dunia juga ada dekat waktunya. Maka 0,1, 2,4 ini lebih realistis mengingat 9 bulan yang berjalan ini 1,40%. Bisa jadi di 1%-an. Nah yang orange itu tahun depan. Bank Dunia menduga pemerintah akan konsumsinya agak gede. Ya mungkin dia membaca dari program-program yang sedang dicanangkan. Ingat loh, terbitan Bank Dunia ini Desember, berarti digarap di bulan November lah sebut begitu. Perhitungan-perhitungannya udah ngelihat kan. Ada Kopdes, ada MBG yang mau dikencengi, ada macam-macam. Wah ini konsumsi naik 5,8. Sementara APBN sendiri yang sudah diketok hanya 4,3. Nah, Bank Indonesia nampaknya sama dengan Bank Dunia malah menaruh lebih tinggi lagi 7,6 khusus konsumsi pemerintah. Tapi nanti ini tantangannya adalah apakah duit kita mencukupi ya, duit pemerintah maksudnya fiskal. Kalau ternyata pendapatannya tidak bisa, belanjanya tetap, ya mungkin bisa belanjanya karena kan ini konsumsi terkait belanja pemerintah. Nggak hanya pusat loh ya, daerah juga. Jadi konsumsi pemerintah di BPS itu ya dari APBN, dari APBD, dari lembaga negara lainnya semua. Ya kalau daerah jelas kemungkinan menurunnya kan tinggi orang transfernya segitu. Karena itu saya kira asumsi pertumbuhan konsumsi pemerintah ini terlampau tinggi. Ya kurang lebih begitulah untuk Bank Dunia maupun untuk tahun depan. Nah, bahkan Bank Dunia memproyeksikan di tahun 2027 itu turun. Mungkin dia melihat ada beban-beban. Karena kalau belanjanya itu adalah bayar bunga, itu nggak masuk. Karena bayar bunga itu semacam transfer ya, tidak akan masuk ke PDB. Dalam perhitungan PDB ini kan transfer itu, bukan menambahi pembelian barang dan jasa. Pertama, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih pesimis dibandingkan pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian Bank Dunia menyoroti soal kondisi ketenagakerjaan Indonesia dan merekomendasikan perbaikan segera. Di dokumennya begitu. Harus dinaikin produktivitas, harus dinaikkan upah, seperti itu ya. Kemudian Bank Dunia, pemerintah dan Indonesia masih optimis tentang ekspor. Semua, dan net ekspor. Nah, nampak yang kurang disoroti dari semua pihak itu adalah ketidakpastian keuangan global. Di laporan tahunan LPTI ya, laporan pertumbuhan Indonesia disebut, tetapi tanda petik buat saya itu termasuk ya enteng lah kayaknya, manageable lah soal volatilitas keuangan dunia. Nah, Bank Dunia sendiri kelihatannya tidak banyak mau bicara soal volatilitas keuangan ya, lebih kepada sektor realnya. APBN menurut saya ada pengungkapan risiko, tapi risiko yang eksternal juga tidak banyak dibahas. Bahkan ketika saya sempat tanya di suatu forum kepada Menteri Purbaya, beliau malah tidak menjawab langsung ya. Saya mengatakan mengapa fiskal tidak mengungkapkan risikonya kepada publik, ada di dokumennya sebenarnya. Nah, secara umum saya ingin mengatakan ketidakpastian kondisi keuangan global dan bisa merembet ke sektor real itu adalah faktor risiko yang ketiga-tiganya bahkan Bank Dunia sekalipun dianggap ini as usual lah, tidak banyak pengaruhnya. Padahal disitulah kuncinya, sehingga bisa saja kita tidak mendapati angka 5 ya, kita bisa mendapati angka yang jauh di bawah itu jika ada gejolak-gejolak yang bisa jadi justru dipicu oleh soal keuangan dulu. Dan dalam konteks ini juga dipicu oleh masalah fiskal pemerintah yang tidak teratasi. Mudah-mudahan sih tidak. Penyampaian asesmen ini mudah-mudahan bermanfaat.